Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, ada Mustorik, yang kemudian ada saudara Nandang Saipullah, yang kemudian ada lagi saudara Malikil Jamal. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan mengenai bagaimana itu deskripsi dari suatu proses. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk deskripsi proses itu sendiri, proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi, yaitu berjalannya suatu program ketika sedang melakukan run aplikasi. Untuk perbedaan dari program sama proses itu sendiri, untuk program ada cara yang ternyata di ruang penyimpanannya yang berbeda. Yang kemudian dari sifatnya, untuk program sendiri bersifat statis, dan untuk prosesnya sendiri perbedaannya dari proses yaitu adanya cara nyata dalam waktu yang terbatas dalam pemrosesannya. Dan untuk sifatnya sendiri untuk proses yaitu sifatnya dinamis. Dan kemudian di sini ada yang namanya istilah-istilah yang berkaitan dalam dalam suatu proses, yaitu adanya multiprogramming, di mana multiprogramming sendiri atau biasa disebut dengan multitasking, yaitu banyaknya manajemen proses dalam suatu pemrosesan. Yang kemudian ada komputer pribadi, workstation, yang adalah sistem pemrosesan tunggal, di mana dalam pemrosesan tunggal tersebut yang menjalankan sistem operasi pemrograman seperti MS Windows, dan banyak proses yang dijalankan bersamaannya. Yang kemudian ada multiprocessing. Untuk multiprocessing itu sendiri banyak proses di komputer atau multiprosesor di dalamnya. Dulunya sistem ini hanya terdapat di sistem besar saja, seperti mainframe dan mini komputer. Yang terakhir yaitu ada distributed processing, di mana untuk distributed processing itu sendiri yaitu banyaknya manajemen proses yang dieksekusi di banyak komputer yang tersebar atau yang terdistribusikan. Yang kemudian untuk diagram state proses itu sendiri, di sini untuk diagram proses ada running, ada ready, sama ada blocked atau waiting. Untuk penjelasannya sendiri, untuk penjelasan running atau kayak potong darahnya jadi. Oke, untuk di sini ada diagram state process, yaitu di mana di dalamnya terdapat running, terus block atau waiting, yang terakhir adalah ada juga ready. Di mana untuk proses itu sendiri terjadi block, yaitu pada block input, terjadinya pada saat sebuah pemrosesan menemukan suatu data potong ulang di diagram proses belang di ini dong. Diagram untuk diagram state process, di situ terdapat running, block atau waiting, dan ready. Untuk proses block itu sendiri terjadinya pada suatu proses, sebuah proses untuk menemukan bahwa dirinya tidak bisa dilanjutkan karena proses tidak mendapatkannya apa yang diinginkannya. Yang kemudian ada another process. Untuk another process itu sendiri memutuskan bahwa sebuah proses sudah berjalan terlalu lama dan sudah waktunya untuk memanggil proses yang lainnya. Yang kemudian ada scheduler fix this process. Pada keterangan ini, proses-proses yang lainnya sudah mendapatkan jatahnya dan tiba gilirannya proses tertunda untuk dijalankan. Yang kemudian ada input become available.
yaitu kejadian di luar yang sedang ditunggu sebuah proses sudah terlaksana, yaitu misalnya sebuah proses yang menunggu inputan dari sebuah output proses yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PCB atau Process Control Block. Jadi setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau sering disebut dengan PCB. Disebut dengan sebuah control block. Untuk gambarannya seperti ini, ada printer, proses stage, proses number, dan program counter, serta registrasi, memory limit, dan list of open file. Itu sedikit gambaran mengenai proses control block. Untuk PCB sendiri berisikan banyak berbagai informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal seperti di samping ini. Yang pertama yaitu status proses, program sign counter, CPU registrasi, informasi penjadwalan CPU, informasi manajemen, memori, informasi pencatatan, dan informasi status I/O. Selanjutnya yaitu PCD hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses satu dengan proses yang lainnya. Pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang secara bersamaan berjalan. Jadi sebuah proses dibuat melalui sistem call create proses yang membentuk proses turunan atau child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Selanjutnya yaitu operasi pada proses. Sistem operasi dalam pengolahan sistem dapat melakukan operasi terhadap proses, diantaranya penciptaan proses, penghancuran proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses atau resume proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, dan menjadwalkan proses, dan yang terakhir memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses yang lainnya. Yang pertama yaitu penciptaan dan penghancuran proses. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas seperti menamai proses atau memberikan nama atau identitas. Yang kedua, menyiapkan proses pada sarana proses atau tabel proses. Terus menentukan prioritas awal proses, penciptaan PCB, dan pengolahkasian sumber daya awal bagi proses. Kejadian dapat menyebabkan penciptaan proses ya pada lingkungan bits sebagai tanggapan atas pemberian satu kerja atau job. Pada sebagian tanggapan suatu aplikasi seperti permintaan pencetakan file, sistem operasi dapat menciptakan proses yang akan mengelola percetakan itu. Proses menciptakan proses lain atau proses anak. Untuk penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya. Proses dihancurkan sumber daya yang dipakai kembali. Yang kedua yaitu proses dihancurkan dari sarana atau tabel sistem. Yang terakhir, PCD dihapus dengan cara ruang memori PCD dikembalikan ke pool memori bebas. Alasan-alasan penghancuran proses menyebabkan terminasi. Ada 14 alasan, dari selesainya proses secara manual, batas waktu terlewati, memori tidak tersedia, pelanggaran terhadap batas memori, dan sebagainya sampai dengan atas permintaan dari proses induk itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu penundaan dan pelanjutan pengaktifan kembali proses atau sering disebut dengan suspend dan resuming. Untuk penundaan atau suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Yang kedua yaitu pengaktifan kembali atau resuming.
proses, yaitu menjalankan proses dari titik instruksi di mana proses itu ditunda. Jadi kayak restart seperti itu. Operasi suspend dan resume penting. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, jika sistem berfungsi secara buruk atau mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend atau dipending agar diresuming setelah masalah diselesaikan. Contohnya saat proses percetakan, bila tiba-tiba kertas habis, maka proses suspense itu diperlukan. Jadi setelah kertas dimasukkan kembali, maka proses resuming bisa dilakukan sehingga proses akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pemakaian yang ragu mengenai hasil proses dapat mensuspend proses, bukan membuang upload proses. Saat pemakaian, yakni proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresum proses yang disuspend. Dan yang terakhir, sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresum saat beban kembali ke tingkat normal. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, Nandang Saifullah dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini ada kembali lagi sistem call. Nah, sistem call menyediakan interface antar proses dengan sistem operasi. Sistem call biasanya berbentuk instruksi bahasa assembly. Sistem call sama dengan sesuatu kumpulan instruksi extend yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai interface antar sistem operasi dengan program pemakai. Program pemakai berkomunikasi dengan sistem operasi dan meminta layanan dari sistem operasi dengan membuat sistem call. Sistem call membuat, menghapus, dan menggunakan berbagai macam objek software yang dikelola oleh sistem operasi. Nah, di sini ada implementasi proses, di mana terdiri dari tabel untuk proses. Tabel untuk proses sendiri, tiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan sistem operasi. Dan tabel informasi manajemen memori merupakan tabel untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Tabel informasi manajemen masukan atau keluar untuk mengelola perangkat masuk atau keluar. Tabel informasi sistem file berisi informasi mengenai ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan menyimpan atribut-atribut file lainnya. Tabel proses mengelola informasi proses di sistem operasi, lokasi di memori. Tabel juga berisi status dan atribut proses yang lainnya. Masih sistem implementasi proses. Nah, di sini ada PCB senarai proses. Setiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. PCB dibaca dan atau dimodifikasi rutin sistem operasi seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, pemrosesan interupsi, monitoring, analisis kerja. Nah, di sini ada gambar tentang PCB. Lanjut ke pengaksesan informasi di PCB. Rutin-rutin sistem operasi perlu mengakses informasi di PCB. Tahap penciptaan proses. Tahap penciptaan proses memberi satu interpretasi untuk proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama